Teman Seru CGV kalau belum tahu ini akan tayang 3 volume. Iya, jadi jangan sampai salah. Jadi Buya Hamka itu bukan filmnya 7 jam secara di sekali tayang. Jadi Gila. Istri Buya bilang apa? Sejadah kita cuma satu, nanti kita bisa berjemaah satu hari nanti. Itu gue nangis tuh. gue momen Buya di tahanan menurut gue yang ada kita berdua itu jadi salah satu momen yang luar biasa banget sih buat gue. Karena itu kita digambarkan bahwa Buya sekalipun dengan ilmu agama yang tinggi tetap manusia. Tetap manusia. Ada salahnya, ada hilafnya. Tapi yang kita ambil tuh bukan itunya. Mintakan ke Umi semua buku-buku catatanku. Untuk apa Buya? Ditanya Dadang. Selama ini aku menasihati orang, tapi aku lupa menasihati diri sendiri. Itu pecah. Sekarang gue sama Bang Vino dan Bang Alfi, kita udah ada di ruang tamunya Buya Hamka. Tadi soalnya yang punya rumah belum datang. Kita nggak enak masuk. Kita nggak enak masuknya, jadi di luar dulu. Ini masih di depan. Kita lanjut ya, teman Seru CGV. Sekarang kita di dalam. Tahu Buya Hamka. Langsung nomor 5 nih, pertanyaan nomor 5. Menurut pendapat pribadi, sosok Buya Hamka di mata Bang Vino dan Bang Alfi seperti apa? Apa yang dikagumi? Apa nilai-nilai beliau yang dikagumi? Buya Hamka ini sosok manusia yang punya berbagai macam dimensi. Dimensi dalam arti beliau itu seorang pahlawan nasional, orang yang berjuang untuk kemerdekaan, orang yang berjuang untuk agama, seorang sastrawan yang punya karya besar, seorang jurnalis, tapi di sisi lainnya juga seorang ayah, seorang kepala keluarga. Dan dia bisa memposisikan dirinya untuk berjuang secara paralel di masing-masing dimensi itu. Di masing-masing aspek ya? Di masing-masing aspek itu. Dan itu yang nggak mudah. Kita aja misalnya, gue aja nih sebagai kepala keluarga dan sebagai aktor lah kerjaan gue. Kadang-kadang kita masih susah tuh untuk membagi waktu. Kalau mau dihitung baru 2. Baru 2. Iya. Susah tuh, wah mau kerja ini tapi di rumah nggak ada yang jagain gitu kan. Anak akhirnya ya keluarga lah nomor 1 gitu kan. Jadi sementara beliau harus berjuang, tingkatnya udah bukan itu lagi. Udah masalah masalah bangsa, masalah agama gitu kan bro. Itu sih yang buat gue ini sosok yang mungkin sosok hebat di Indonesia tuh banyak. Tapi yang multidimensi seperti itu tuh yang menurut gue jarang. Gitu. Maaf ya. Kalau menurut gue, beliau itu mengaplikasikan apa perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Ruhi wal amali wal mali. Yang diutarakan, yang dikerahkan untuk agama, untuk segala sesuatu itu, hidupku, pekerjaanku, dan hartaku. Buya, ada momen yang gue nangis di tayangan itu. Gila, istri Buya bilang apa? Sejadah kita cuma satu, nanti kita bisa berjemaah satu hari nanti. Itu gue nangis tuh. Gua merinding bro. Itu gue nangis, asli gue nangis. Ya Allah, untuk sejadah aja nggak ada nih. Dan Buya rela berkorban, bukan mengorban keluarga ya. Pahit juga Buya ngerasain meninggal keluarganya di Padang ya. Di Padang Buya harus ke Medan. Dan anaknya meninggal. Itu tuh pahit, itu kalimatnya beliau mengaplikasikan tuh hidupku, hartaku, pekerjaanku semua untuk Allah, untuk agama, untuk bangsa. Bagaimana caranya semua orang merdeka, semua orang bahagia. Ingat, semua orang bahagia bukan senang. Karena Buya menghantarkan ketenangan. Bahagia itu menghantar ketenangan. Kalau senang, ya sementara sifatnya. Buya menghantarkan ketenangan. Amin, insyaallah. Wow. Bagusnya tadi closing aja itu. Kita potong jadi closing. Makanya gue seneng banget kalau sama Alfi bro. Aman. Kayaknya enak gitu loh ya. Aman gitu kayaknya gue. Ada yang salah dikit langsung, Vi, tambahin sedikit. Langsung, wah, benar. Gokil. Ini syuting kan tadi gue di info lama ya? Proses post-pro-nya ya lama ya? Nama Post-pro-nya ya? Kalau sebentar. lama. Iya. Kalau post-pro kan karena terbentur sama pandemi juga gitu kan. Terus ada
editingnya juga ini. Gitu. Tapi proses syutingnya juga lama sih. Total durasinya itu 6 bulan, tapi itu di luar jeda ya. Yang paling lama itu adalah ketika kita menunggu keputusan untuk bisa syuting di Mesir waktu itu. Oh itu yang tadi lu sempat mention ribet ya. Gitu. Nah, momen yang paling berkesan selama syuting yang lama ini. Halo dulu deh. Gue momen Buya di tahanan menurut gue yang ada kita berdua itu jadi salah satu momen yang luar biasa banget sih buat gue. Karena itu kita digambarkan bahwa Buya sekalipun dengan ilmu agama yang tinggi tetap manusia. Tetap manusia. Ada salahnya, ada hilafnya. Tapi yang kita ambil tuh bukan itunya. Gimana cara dia bangkit ya? Gimana cara dia bangkit? Kan kadang-kadang kita itu lupa cara bangkitnya gitu. Padahal Allah menjamin semua itu ketika orang mau berusaha pasti selalu ada cara gitu. Allah selalu berikan jalan. Nah, ini sih yang momen-momen itu dan kebetulan di situ mainnya sama Alfi. Jadi itulah momen-momen yang buat gue krusial secara keaktoran dan krusial juga secara dan bukan krusial secara aktoran tapi punya inspirasi yang luar biasa buat gue pribadi dan mudah-mudahan nanti buat yang nonton gitu ya. Iya, kalau gue. Waktu Buya mintakan ke Umi semua buku-buku catatanku. Untuk apa Buya? Ditanya Dadang. Selama ini aku menasihati orang, tapi aku lupa menasihati diri sendiri. Itu pecah. Duar. Ada itu. Lu nangis ya? Gue nangis kayak, gila ada orang begitu. Itu ketampol secara pribadi ke gue tuh asli. Lo selama ini dakwah gitu-gitu. Tapi lupa nasihatin diri sendiri. Iya, menasihati orang, ntar dia lupa. Jadi banyak sekali nih di 3 volume ini ya. Banyak banget. Oh iya. Teman seru CGV kalau belum tahu ini akan tayang 3 volume. Iya, jadi jangan sampai salah. Jadi Buya Hamka itu bukan filmnya 7 jam secara sekali tayang. Jadi dibagi 3 Akan dibagi menjadi 3. volume 1, volume 2 dan volume 3. Kalau kita lihat trailernya di YouTube atau di channel CGV pun juga ada tuh penjelasannya. Jadi volume pertama itu dari masa Buya setelah menikah. Setelah menikah sampai kemerdekaan. Betul. Nah, dari situ volume keduanya selanjutnya dari kemerdekaan sampai beliau menjadi ketua MUI yang pertama. Ketiganya flashback ketika Buya mulai berjuang hijrah lah kita bilangnya. Belajar ilmu agama, masih semangatnya anak muda. Masih menggebu-gebu tadi itu. Gitu. Jadi ketika menonton yang pertama itu adalah ketika Buya menikah sampai pasca kemerdekaan. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua, boleh tolong tirukan Dadang dan Buya. Kalau tiru kan sih nanti Aduh. Sekalimat aja, sepatah kata 2 kata lah. Kalau tirukan nanti di filmnya aja lah. Tapi gue ada satu line yang buat gue itu. Boleh nih. Itu sebetulnya ininya Buya sih, Buya Hamka. Itu buat menjadi salah satu yang membekas di gue. Beliau pernah bilang iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Sementara ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Nah ini sangat masuk banget dengan keadaan bangsa kita sekarang gitu. Jadi ketika lo punya ketika lo mempelajari agama gitu, ilmu lo juga harus paralel membarengi gitu. Seimbang. Jadi ketika menggali agama jangan gak berilmu gitu ya bro. Jadi harus punya ilmu yang mapan juga. Jadi menafsirkan agamanya nggak salah. Karena udah punya basic ilmu. Nah, ketika kita sudah punya, dan dibalik ketika kita sudah punya ilmu yang tinggi, kita juga harus punya basic agama yang bagus. Nanti ilmunya dipakai untuk hal-hal yang nggak bener gitu. Nah, makanya analogi yang disampaikan seorang Buya itu buat gue cukup kena ya, buat gue pribadi gitu. Jadi ya memang ketika kita mempelajari sebuah ilmu agama, ilmu kita tuh juga harus punya. Gitu. Mumpuni lah. Mumpuni. Bener gak kira-kira tafsirannya Vi? Koreksi Vi kalau salah Vi. Bener. Itu kalimat dalam tuh. Kalau kalimatnya Bang Dadang, apa? Silakan.
Oh Dadang sih, ini sebagai Dadang tapi gue ambil kalimat dari ulama. Dadang, dia tahu dia seorang sipir, tapi apa? Dia cinta sama Buya Hamka. Dia berharap apa? Dengan mencintai orang soleh saja, Dadang bisa mendapatkan berkahannya. Masya Allah. Karena Dadang menyaksikan Buya difitnah, Buya disiksa, tapi Buya memaafkan. Ini baru kali ini nih kita ngobrol CGV Sepakat ada gua. Sepakat. tausiah dan luar biasa ini. Saya suka syuting hari ini. Selama kita ini film Iya, baru ini kan? bener. Iya kan? Cuma seriusan. Weh. Untung momennya pas lagi Ramadan. Pas lagi Ramadan, aduh. Iya, kamu tayang, insya Allah ada manfaatnya teman-teman. Amin. Insyaallah. Wah, sudah tutup saja dulu kita mau. Ini ntar lama-lama serius deh. Yaudah, terima kasih teman seru CGV udah menonton. Terima kasih Bang Vino, terima kasih Bang Alfi. Jangan lupa saksikan film Buya Hamka mulai tanggal 20 April 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.